Indonesia adalah negara superpower of culture, menjadi salah satu negara yang memiliki kekayaan akan budayanya. Kekayaan tersebut dapat terwujud dalam bentuk kesenian, bahasa, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Namun, seiring perkembangan zaman, nilai-nilai kebudayaan tersebut semakin pudar. Dengan adanya perubahan gaya hidup yang mempengaruhi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Dalam perubahan rencana strategis Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2018 hingga tahun 2023 menekankan adanya beberapa isu strategis, antara lain rendahnya antusiasme terhadap pelajaran kebudayaan dan tayangan kebudayaan di media penyebarluasan informasi tidak optimal dan tidak banyak diminati. Apakah generasi muda tahu bahwa Indonesia, khususnya Jawa Barat, memiliki kesenian yang sangat beragam? Salah satunya adalah Tari Merak. Tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri pada tahun 1955 ini masuk ke dalam warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud di tahun 2020. Tarian ini memiliki makna serta nilai-nilai yang tersirat bagi kehidupan sehari-hari yang menarik untuk dibahas. Inilah Lintas Makna Tari Merak, Pesona Tari Bumi Pasundan. Manfaat menari untuk kesehatan itu sangat banyak. Manfaatnya tidak hanya pada fisik penari saja, tetapi manfaatnya adalah lahir batin. Karena dengan menari itu orang kan senang ya, melupakan semua masalah yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kita bergerak, tidak hanya kepala saja, tetapi kepala itu kemudian berkaitan dengan leher, berkaitan dengan badan, lalu kaki, lalu dengan sikap-sikapnya, dengan itu seluruh anatomi di dalam tubuh kita itu semuanya bergerak mengikuti apa yang diharuskan oleh itu. Jadi dengan demikian pasti sehat, ya, sehat sekali itu. Tari Merak pertama yang saya pernah pelajari adalah tarian dari karya guru saya sendiri, Raden Cece Sumantri. Pada tahun 1955 tari itu dipentaskan, diperuntukkan untuk menghibur para tamu dari konferensi Asia Afrika tahun 1955. Saya pun pernah menarikan tarian itu tahun 1958. Tetapi saya tidak menemukan merak di situ. Saya merasa dari warna-warnanya pun saya tidak menemukan merak di situ. Lalu kemudian ya ketika menarinya seperti menari tarian Pak Cece yang lain. Kemudian pada tahun 1965 saya mendapat tantangan untuk membuat tarian yang lain. Lalu kemudian tari itu untuk dipersiapkan ke misi kesenian 1965 ke New York World Fair. Pada tahun 65 itu saya ingin membuat suatu tarian merak yang orang melihatnya itu langsung ini adalah tari merak. Energinya energi merak juga. Karena
tahun 1965 itu kan kita masih baru merdeka, dan keinginan untuk mengejar kemodernan yang ada di luar negeri itu kan menjadi suatu cita-cita dari masyarakat Indonesia. Nah, disitulah kemudian saya terpaksa ya memasukkan unsur-unsur dari luar itu. Karena apa? Supaya menghidupkan energi meraknya itu. Karena merak itu adalah binatang yang bukan seperti merpati, bukan seperti burung, tidak seperti bebek atau itu, tetapi burung yang gagah ya, yang bangga akan keindahan ekornya seperti itu. Dengan condongnya badan itu saya ambil dari legong keraton, dan itu karena burung itu sesungguhnya tidak tegak, burung itu berbadan condong kalau berjalan. Nah, dengan pemikiran seperti itu, dengan latar belakang seperti itu, saya olah dan saya mencoba membuat sesuatu tari merak yang baru. Nah, berkaitan dengan gerakannya, kalau kita perhatikan burung itu kan kalau bergerak itu melihat ke kanan ke kiri kan gerakannya patah-patah, ke bawah ya begini, lalu ke atas gitu, nengok kanan, nengok kiri gitu ya. Kalau manusia kan kalau menari di tari Sunda kan gilek seperti itu. Nah, si gilek ini kalau untuk menggambarkan keangkuhan merak nggak cocok. Jadi supaya kelihatan seperti burung ya harus seperti begitu juga gerakannya. Banyak sekali di upacara-upacara pernikahan gitu ya. Lalu di luar negeri juga berbagai-bagai rombongan misi kesenian, baik dari pemerintah, baik dari perusahaan, baik dari lembaga pendidikan. Mereka kalau ke luar negeri itu membawa tari merak, dan jadi saya lihat tari merak itu sudah ada di mana-mana di seluruh dunia, ditarikan oleh orang Indonesia yang datang ke sana, atau orang Indonesia yang mukim di negara di luar itu, atau oleh orang asing yang memang tinggal di negara itu. Jadi saya melihat seperti itu, ya udah saya buatlah semacam festival tahun 2015 itu ya. Jadi festival tari merak selama 1 tahun. Ada yang membahas mengenai seminar ya, namanya seminar karena saya meminta teman-teman dari luar negeri juga yang berbicara, jadi saya menyebutnya seminar internasional tari merak dalam perbandingan, karena di negara-negara lain juga ada yang membuat tari merak, orang Thailand, orang Myanmar, orang Pakistan, orang India, orang Cina gitu ya, semuanya membuat tari merak juga. Di tahun 2015 itu kebetulan lagi gencar-gencarnya ada Car Free Day, baik di Dago maupun di Jalan Asia Afrika. Maka ide daripada Bu Irawati Durban pada waktu itu Pusbitari dengan kementerian mengadakan Sarewu Merak itu di Jalan Asia Afrika. Artinya itu mempromosikan tari merak supaya digemari dan diminati oleh generasi muda, yang dimana generasi muda sudah kehilangan jati diri kesundaannya pada waktu itu karena memang arus globalisasi yang sangat gencar. Ini adalah perlunya juga peran bukan hanya pemerintah, tapi juga para pelaku seni tradisi, juga masyarakat kita, karena yang harus kita tanamkan adalah bahwa kita itu adalah orang Sunda, bahwa kita itu harus tetap menjaga dan melestarikan seni tradisi yang tumbuh dan berkembang. Banyak sekali orang yang menarikan tari merak, yang gaya Sunda saja bermacam-macam. Lalu di Jawa, di Solo dan Jogja ada juga tari merak. Di Bali juga ada tari merak. Ya. Lalu kemudian yang saya lihat yang Sunda itu kok sangat jauh dari dari yang saya harapkan sisi penari itu untuk menampilkan karakter meraknya, dan tampaknya hanya asal bergerak saja seperti itu tanpa merasakan bahwa dia adalah seekor merak yang sedang menari.
Karena kalau kita bicara tentang tari merak, ada beberapa keunikan dan juga ada beberapa istilahnya karakter yang tumbuh di dalam tarian itu. Jadi tidak hanya secara estetika, keindahan, tetapi ada karakter yang harus dikembangkan dan juga harus ditulis pada istilahnya karakter budaya Sunda tentunya. Pada tahun 2020 itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemudian diminta oleh Ibu Rima Agristina. Ya, Ibu Rima itu adalah penari merak juga, ya, diminta untuk membuat tutorial tari merak. Nah, disitulah kemudian saya membuat tutorial tari merak yang lebih rinci supaya orang dapat menirunya, mulai dari gerakan kepala, gerakan bahunya, gerakan tangannya, gerakan kakinya, dan bagaimana menggunakan properti tari itu secara terperinci. Silang ke belakang, badan nguliat kanan, badan serong kanan, rengkuh, cinges, candet, cinges. Tarian merak ini apalagi sudah di WBTB kan, WB itu Warisan Budaya Tak Benda, itu milik Kota Bandung dan juga sudah didaftarkan. Dan ternyata minat daripada tari-tari tradisional itu kurang diminati oleh generasi muda. Kenapa? Barangkali mungkin ada beberapa hal yang tentunya belum tersentuh, belum ada informasi, sosialisasi yang sebenar-benarnya. Dari sudut pemerintah tentang kesenian ini, tari-tari ini tentunya ada beberapa yang kita lakukan. Di samping kita melakukan pelindungan, ada juga namanya pembinaan dalam rangka untuk mengembangkan dan juga pemanfaatan. Sekarang kita sudah punya undang-undangnya, sudah punya PP-nya dan juga punya perdanya, tinggal nanti kita ke depan. Dan apalagi sekarang pemerintah melalui Dirjen Kebudayaan membuat adanya dana abadi yang sifatnya untuk mengembangkan dan juga memberikan pelindungan untuk melakukan pemanfaatan kepada seluruh teman-teman kita yang istilahnya melakukan pembinaan. Sebagai warisan budaya tak benda, saya mengharapkan generasi muda, generasi milenial yang sekarang menonton acara ini memberikan perhatian yang lebih melalui tari merak adalah suatu hal yang harus dijaga keberadaannya, karena tari merak salah satunya adalah jati diri kita sebagai bangsa Sunda, sebagai suku bangsa Sunda, sebagai orang Indonesia. Dan kalau misalnya bukan anda-anda para milenial yang sekarang belum memperhatikan tari klasik Sunda, saya harap tolong dilihat bahwa tari klasik Sunda adalah jati diri Anda sebagai orang Indonesia, sebagai orang Sunda yang mempunyai kewajiban untuk tetap menghidupkan budaya Sunda. Ikuti zamanmu, tapi jangan tinggalkan budayamu. Artinya ikuti zaman sekarang, tapi jangan melupakan budaya Sunda. Terutama mungkin karena tari-tarian tradisional itu tidak kalah oleh tarian-tarian modern. Saya titipkan semua bentuk kesenian Sunda yang ada kepada Anda semua. Hanya Andalah yang dapat melakukannya dan menyebarkannya, dan tolong dipelihara, dikembangkan sebaik-baiknya untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya jati diri tiap suku bangsa yang banyak ini di Indonesia. Terima kasih.